Halo, ketemu lagi dengan saya Henry di channel kita Aspotik, analisa data sepak bola menggunakan statistik. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai AC Milan. Ya, AC Milan kita tahu juga sampai saat ini masih peringkat 2 bersama-sama dengan Napoli di Serie A. Nah, mendekati winter transfer ini kita akan coba menganalisa kira-kira siapa pemain yang cocok untuk AC Milan rekrut supaya bisa menjadi Scudetto di tahun 2021-2022. Oke, kita langsung saja melihat analisanya. Ya, untuk winter transfer policy biasanya memang pemain atau klub mencari pemain-pemain yang sudah siap pakai langsung untuk memberikan tambahan energi secara instan ya. Jadi bukan lagi pemain yang ditujukan untuk investment biasanya. Karena ya musim sudah setengah berjalan, harus sudah waktunya untuk langsung bisa tancap gas. Maka memang rekomendasi untuk perekrutan di winter transfer juga akan disesuaikan dengan kebutuhan yang harus siap untuk langsung uh, tune in dengan timnya. Oke, ya. Jadi ini adalah berdasarkan beberapa statistik. Nah, sebelum kita lihat kebutuhannya AC Milan apa, kita mesti lihat dulu statistiknya. Ini kita lihat dulu XG-nya sampai minggu ke-11. XG ini adalah kualitas serangan AC Milan. Nah, untuk XG AC Milan cukup lumayan lah, nomor 5. Ya, dengan 20,53 tapi bisa mencetak 26 gol. Jadi penyerangnya banyak mencetak gol yang sulit juga. Jadi ada kualitas individual di dalamnya. Oke, Inter masih menjadi tim yang paling agresif untuk urusan serangan dengan XG-nya 25,96 dengan mencetak 29 gol. Jadi skema serangannya juga sudah top, ditambah lagi dengan kualitas individualnya, sehingga memang untuk urusan serangan sampai sejauh ini Inter masih tim yang paling kuat. Oke. Napoli sebagai peringkat pertama ada di nomor 3 untuk XG-nya dengan 23,55 mencetak 24 gol. Jadi kurang lebih antara statistik maupun kenyataan individual pemainnya kurang lebih sama. Jadi banyak mengandalkan skema permainan sebetulnya, bukan individu kalau Napoli ya. Jadi kembali kalau AC Milan individunya masih berperforma melebihi ekspektasi dari skema serangannya ya dengan 26 gol. Oke, jadi kita lihat untuk urusan serangan ya nomor 5 not bad, tapi juga harusnya untuk sebagai tim yang mau juara ya harus bisa improve ya. Kita lihat kelemahan-kelemahannya AC Milan di serangan apa aja. Ini salah satu indikatornya, faktornya adalah deep completion. Maksudnya ini adalah passing yang berhasil dilakukan di daerah radius 20 meter dari gawang lawan. Oke, jadi ini passing yang sangat berbahaya karena sudah sangat-sangat dekat dengan gawangnya lawan. Nah, untuk urusan passing yang deep completion ini, AC Milan ternyata cukup terpuruk di nomor 9 dengan 97 kali deep completion. Ya, kita tahu kalau Serie A ini Atlanta yang rajanya passing. Bisa memuncaki dengan sampai 151. Ya, 151 kali deep completion diikuti oleh Napoli 125. Nah, AC Milan 97 ini sebetulnya sedikit saja di atas rata-rata liga yaitu 94,85. Jadi di sini mulai terlihat nih AC Milan tampaknya sulit untuk melakukan passing-passing terutama di daerah yang sangat berbahaya. Ya, banyak mengandalkan dribbling ataupun individual. Ini salah satu indikator lainnya adalah key pass. Nah, key pass ini adalah umpan-umpan kunci kalau bahasa Indonesianya ya, yaitu umpan yang menghasilkan tembakan. Sekali lagi AC Milan terpuruk nih. Ini peringkatnya bahkan di luar 10 besar untuk urusan umpan kunci.
Ya, AS Roma nomor 1, Atalanta nomor 2, Inter nomor 3. Jadi di sini mulai terlihat ini AC Milan tampaknya sering memiliki suatu skema serangan yang banyak mengandalkan skill individual, terutama dribbling. Ya. Jadi dribbling sehingga ketika kalau dribblingnya buntu, para pemainnya yang bisa melakukan passing ternyata kurang, terutama di daerah area-area berbahaya. Ternyata mulai terlihat di sini kurang sekali. Oke, jadi kalau kita mulai melihat indikasi-indikasinya, kalau mau memperbaiki di winter transfer nanti, ya harus cari pemain yang di lini depannya bisa melakukan kreasi serangan, ya, yang passing-passingnya bagus. Oke, ini salah satu hasil researchnya kita. Jadi kita bandingkan dengan yang pemain yang di slot atas itu Alexis Saelmakers, ya, Alexis Saelmakers itu kan pemain intinya AC Milan. Jadi kita akan bandingkan pemain reguler dengan rekomendasi kita. Gitu. Jadi kita akan lihat seberapa dekatnya atau seberapa jauhnya pemain yang kita rekomendasikan dengan skill starting regulernya AC Milan. Jadi kita tahu Saelmakers ini seringkali bermain bagus, tapi juga seringkali tidak berkontribusi terhadap serangan. Nah, ini kita research, kemudian ada pemain yang sepertinya cocok untuk kebutuhannya AC Milan, yaitu Julian Brand. Nah, ini pemain yang sebenarnya sempat cukup digadang-gadang bakal jadi superstar sih di beberapa tahun yang lalu. Tapi kemudian entah kenapa beberapa tahun terakhir kok mulai surut. Ya, tapi kita lihat statistiknya masih bagus. Dia bisa bermain di kanan maupun di kiri kalau berdasarkan dari heat map-nya. Nah, kita lihat kita bandingkan dengan Saelmakers. Sebetulnya agak-agak mirip sih dari radar skillnya ya, agak-agak mirip, tapi sedikit ada perbaikan. Kalau kita lihat dari statistiknya AC Milan, kita butuh pemain yang bisa passing. Nah, Julian Brand ini akan memberikan improvement di area itu. Ya, dari segi itu, dari kalau arah jam 5, KP per 90, itu artinya key pass per 90, Saelmaker 0,46 sedangkan Julian Brand 0,62. Ya, improvement yang lumayan lah kalau 0,62 dari 0,46 ya. Kemudian passing P3 per 90 yang ke arah jam 6. P3 per 90 itu adalah passing ke daerah sepertiga lawan. Ya, itu kalau Saelmakers rata-rata 3,23 sedangkan Julian Brand bisa 5,28. Passing percentage-nya, success rate-nya 82,4 sedangkan Saelmakers 81. Jadi akan ada improvement dari segi passing terutama di area-area yang berbahaya ya. Julian Brand juga bisa dribbling. Dia memiliki kemampuan dribbling yang cukup lumayan lah. Dia 3,11 ya, memang kalah dibandingkan Saelmakers yang Saelmakers suka sih sebetulnya melakukan dribbling ya, 4,81 per pertandingan percobaan dribblingnya, sedangkan Julian Brand hanya 3,11. Tapi sukses rate-nya Julian Brand 65% sedangkan Saelmakers hanya 57%. Ya, memang beda liga, terkadang tingkat kesulitan lawannya pasti berbeda ya. Jadi memang tidak boleh langsung diambil patokan. Tapi kita memang kalau lihat stylenya di sini, Julian Brand lebih bertipe passer ketimbang seorang dribbler. Ya, sedangkan Saelmakers dia lebih dribbling, tapi passingnya juga lumayan. Hanya saja sering bukan passing-passing yang ke area berbahaya. Oke. Untuk dari segi serangan sendiri, dari segi shootingnya, dari segi goal conversion, sebetulnya antara Saelmakers maupun Julian Brand ya kurang lebih masih berimbang. Saelmakers malah sedikit lebih unggul gitu ya. Jadi tidak bisa diharapkan secara shooting, tapi lebih ke arah passing gitu. Oke, nah ini dari segi gelandang serangnya. Kemudian rekomendasi kita yang kedua, Giroud ya. Giroud ini sebenarnya kalau kita lihat penyerangnya ini dari heat map-nya aja kita udah lihat dia penyerang yang sangat
tinggi beroperasional di area dekat penalti dekat gawangnya lawan. Jadi benar-benar seorang pure bred striker, boleh dibilang seperti itu. Nah, Giroud sendiri ini statistiknya luar biasa gila loh sebetulnya. Ya, jadi coba dilihat yang arah jam 2. SOT-nya, shoot on targetnya 72%, GC-nya, goal conversion-nya 36%. Ini sangat-sangat tinggi. Ya. Sedangkan yang kita rekomendasikan adalah Andrea Belotti. Nah, memang oke, kita bahas dulu dari stats-nya dulu lah ya. Andrea Belotti ini kalau dilihat SOT-nya cuma 30%, goal conversion-nya 20%, malah di bawahnya Giroud sebetulnya. Nah, tapi kenapa kita merekomendasikan Belotti? Itu ada beberapa hal. Yang pertama, kita bisa lihat dari heat map-nya dulu. Belotti ini adalah tipe striker yang bisa membuat peluangnya sendiri. Jadi dia tidak bergantung pada passingnya orang. Bisa dilihat dari heat map-nya, dia area coverage-nya luar biasa luas sebagai seorang striker. Jadi dia bisa membantu mulai dari build up sampai ke titik akhir serangan. Itu dia bisa ikut terlibat. Nah, Belotti sendiri finishingnya tidak sebagus Giroud. Giroud ini finishingnya benar-benar world class memang. Ya, tapi sayangnya tadi dengan kelemahannya AC Milan yang tidak banyak orang yang bisa melakukan passing, maka ada baiknya juga kita memiliki striker yang tidak mengandalkan passingnya orang untuk membuat suatu peluang. Salah satunya yang bisa diandalkan ya Belotti ini. Kita lihat dribbling dia 3,36, DR percentage-nya 68% berhasil. Lumayan, jadi untuk seorang striker tengah bisa dribbling 3 setiap pertandingan 3 percobaan, kemungkinan sukses rate-nya 68%. Respectable untuk seorang striker gitu loh. Ya, walaupun memang akhirnya terkompensasinya adalah touch in box-nya 3,57. Jadi dia terlibat terlalu banyak di luar kotak penalti, sehingga touch in box-nya harusnya bisa lebih optimal gitu loh. Ya, itu aja sih. Tapi ini bisa menjadi satu alternatif ketika pemainnya AC Milan tidak bisa memberikan supply ke depan yang baik. Belotti ini bisa membantu mulai dari bawah sampai ke gawang lawan. Nah, alasan kedua kenapa memilih Belotti adalah karena Belotti kontraknya akan segera berakhir. Jadi Januari nanti AC Milan bisa langsung masuk memberikan penawaran yang cukup murah, bisa dapat gitu. Karena sampai saat ini Belotti tidak mau memperpanjang kontraknya di Torino. Jadi market value-nya dia yang 35 juta euro ini bisa ditawar sangat rendah nanti pada waktu Januari. Tuh. Ya, ini bukan rekomendasi bahwa Giroud harus dijual loh ya, enggak. Jadi maksudnya ini ada Andrea Belotti diambil untuk menjadi suatu alternatif ketika pemain gelandang serangnya AC Milan banyak melakukan kebuntuan dalam hal passing. Oke. Nah, ini untuk statistik pertahanannya, XGA. Jadi ini kualitas pertahanan, kualitas peluang gol lawan lah, boleh dibilang seperti itu. Napoli itu juaranya kalau untuk urusan pertahanan, 8,28. Kebobolannya hanya 4. Sangat kuat sekali pertahanannya. Pertahanan ini sudah 11 pertandingan hanya kebobolan 4. Itu amazing sih. Ya, memang apalagi tim yang biasanya untuk bisa menjadi juara liga itu adalah tim yang pertahanannya paling kuat biasanya. Jadi ini adalah kalau AC Milan ingin terus bisa memepet Napoli, maka kunci statistik di pertahanan ini harus dipegang. Oke, AC Milan sendiri ada di peringkat nomor 4 dengan 14,69, XGA-nya, kebobolannya 11. Jadi individualnya AC Milan juga bermain dengan baik di atas rata-rata statistik. Ya, memang kalau Napoli sudah skemanya bagus, 8,28, ditambah lagi individualnya pun bisa kuat sehingga lebih bisa ditekan lagi sehingga sampai 4. Oke. Torino memang juga bermain ternyata cukup kuat juga ya di segi pertahanan gitu loh. Tapi individualnya tidak bisa terlalu menekan gol kebobolannya.
Juventus, kemudian ada di nomor 3, AC Milan sedikit di bawah Juventus. Tapi individunya bisa meredam, sedangkan Juventus malah 15 kali kebobolan, padahal XGA-nya hanya 14,63. Nah, kemudian kita lihat juga dari tertembaknya, ya, berapa kali tim ini tertembak oleh lawan. Napoli lagi-lagi memuncaki dengan hanya memperoleh 102 tembakan, Torino nomor 3 dengan 103, Fiorentina hanya 107, Roma, Atalanta, kemudian AC Milan. Jadi AC Milan ada di nomor 6 untuk urusan tertembak paling sedikit. Ya, masih ada PR yang harus dibenahi lah. Kalau untuk melihat statistik seperti ini sudah bagus, tapi masih harus bisa dibenahi lagi. Oke. Nah, untuk urusan pertahanan, ya ini kita coba membandingkan dengan sang kaptennya Alessio Romagnoli. Ya, ini juga kan sedang dilema soal perpanjangan kontrak, yang kontraknya akan berakhir pada 2022 nanti, Juni 2022. Jadi kalau memang mau dijual, ya harusnya Januari harus cepat dijual daripada nanti keluar gratisan. Dari hasil riset statistik kita, Mavropanos, muncul nama Mavropanos, back dari Yunani yang bermain di VfB Stuttgart. Ini sebenarnya adalah back pinjaman dari Arsenal. Ya. Value-nya tidak mahal, hanya 6 juta euro. Jadi seharusnya masih bisa sesuai dengan budgetnya AC Milan. Cuman masalahnya adalah kalau dimiliki oleh Arsenal, apakah Arsenal mau melepasnya? Gitu. Nah, kalau kita melihat secara radar skill-nya, Mavropanos ini boleh dibilang seorang back typical defender yang konvensional sih. Saya jelaskan maksudnya. Jadi PAT itu contohnya di nomor 12 itu adalah adjusted tackle, jadi jumlah tackling tapi disesuaikan dengan possessionnya Stuttgart. Jadi kalau Stuttgart ini adalah tim yang banyak mengandalkan possession, maka jumlah tackling absolutnya pasti sedikit kan, karena musuh jarang mendapatkan bola. Tapi kalau menggunakan PAT berarti value-nya ketika dia berhasil melakukan 1 kali tackling aja untuk tim-tim yang possession football-nya kuat dinilai lebih banyak. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau dari tacklingnya 1,57 sedangkan Romagnoli 0,64 ya dari PAT-nya. Kemudian dari PAI-nya, dari Position Adjusted Intercept. Jadi ini kemampuan untuk mengintercept bola. Mavropanos 8,43 sedangkan Romagnoli 6,7. Ya. Aerial duels-nya Romagnoli AD per 90-nya hanya 4,19 sedangkan Mavropanos bisa 5,01. Success rate-nya 71%, Mavropanos dengan Romagnoli 67%. Dari semua faktor pertahanan, Mavropanos unggul dari Romagnoli. Ya. Dari tackling, intercept, duel udara, semuanya unggul Mavropanos. Nah, tapi kenapa saya bilang ini adalah tipikal seorang defender yang konvensional, tradisional, itu dari segi statistik passingnya. Nah, dia adalah seorang defender yang suka melakukan passing-passing jarak jauh langsung melakukan long ball. Jadi bukan tipikal yang bisa build up dari bawah. Ya paling tidak yang terlihat di statistik seperti itu. Jadi dia banyak mengandalkan long pass. Success rate long pass-nya pun juga cukup lumayan, 58%. Ya. Beda sama Romagnoli yang senang melakukan passing-passing mendatar, passing-passing yang di ground. Jadi build up-nya lebih bertahap lah, lebih slow kalau Romagnoli. Sedangkan Mavropanos, ya nggak tahu itu instruksi dari pelatihnya atau memang typical style-nya dia suka langsung yang bermain long pass. Begitu. Tapi ini kalau memang Romagnoli mau dilepas, maka Mavropanos ini bisa menjadi suatu kandidat pengganti yang sangat mumpuni. Apalagi usia masih 23 tahun, harga belum mahal, jadi seharusnya masih sesuai dengan transfer policy-nya manajemen AC Milan selama ini. Kemudian yang kedua ini juga
pemain yang bermasalah dengan kontraknya, yaitu Frank Kessie. Jadi kalau memang tidak bisa melakukan perpanjangan, AC Milan harus segera melepasnya di Januari daripada keluar gratis. Kessie memang suatu dilema bagi tim AC Milan ini. Dia bermain sangat bagus sebetulnya. Ya, oke lah, masih belum konsisten seperti season lalu, tapi dia tetap termasuk salah satu pemain kunci AC Milan season ini. Lihat dari heat map-nya aja begitu luas. Dia mengcover areanya. Jadi memang pemain ini sangat disayangkan kalau keluar, tapi lebih baik keluar dengan mendapatkan uang daripada keluar dengan gratis. Oke, kita kalau lihat dari statistiknya yang bisa mengcover role-nya Kessie itu adalah Sofyan Amrabat dari Fiorentina. Pemain berdarah campuran Netherlands dan Maroko sebetulnya dia ya. Nah, biasanya Amrabat ini memang sering kali menjadi pemain kunci di Fiorentina. Dia selama ini terkenal sebagai pemain tengah bertahan yang jago dribbling. Sebenarnya mirip seperti Benacer juga ya. Nah, kita bisa lihat jumlah intercept dia, PAI-nya itu ya di arah jam 1, PAI-nya 9,44 sangat tinggi, PAT-nya 1,11 itu jumlah tacklingnya ya tinggi sekali. Jadi mau urusan intercept, mau urusan tackling, terus kemudian yang arah jam 4 itu adalah DD per 90, itu defensive duels-nya, duel-duel pertahanan 8,33 dengan keberhasilannya 71%. Semua statistik pertahanannya itu bisa mengalahkan Frank Kessie. Ya. Kemudian jumlah recovery dia itu yang statistik arah jam berapa itu, jadi jam 8 rek 90. Recovery dia 9,12 mengungguli Kessie yang hanya 7,02 ya. OHR per 90 itu maksudnya recovery di pertahanannya, mulai di tengah pertahanannya lawan 5,15 juga unggul Sofyan Amrabat. Jadi dari segala stats itu boleh dibilang hampir semuanya Sofyan Amrabat unggul ketimbang Kessie. Tapi jangan buru-buru terlalu excited juga. Frank Kessie itu punya kelebihan stamina. Terlihat dari coverage-nya dia yang begitu luas dan dia tidak pernah menunjukkan penurunan performa di menit-menit akhir pertandingan. Itu yang kadang statistik tidak bisa menangkap. Ya. Tapi Sofyan Amrabat kalahnya di staminanya. Sedangkan tapi dia unggul dari segala segi teknis lainnya. Seharusnya ini bisa menjadi seorang pengganti yang cukup ideal untuk Frank Kessie. Ya kalau memang stamina tidak kuat untuk selalu full 90, maka terpaksa memang harus siap-siap ada pelapisnya juga, bergantian dengan Benacer atau Tonali atau Bakayoko. Ya. Nah, oke. Jadi itu tadi adalah beberapa rekomendasi kita untuk winter transfer policy-nya AC Milan. Jadi untuk segi penyerang bisa merekrut Belotti, juga bisa Julian Brand ya. Kemudian untuk segi pertahanan maupun pemain tengah bisa mengambil Mavropanos maupun juga Sofyan Amrabat gitu ya. Sampai sejauh ini dari 4 orang tersebut yang sering dikait-kaitkan dengan AC Milan kan baru Belotti saja ya. So we'll see lah. Kadang biasanya AC Milan tuh senyap-senyap tapi tiba-tiba langsung bisa mendapatkan pemain yang diincar. Oke. Gitu aja untuk saat ini. Tinggalkan komen menurut kalian gimana dengan transfer policy-nya AC Milan yang harusnya diambil untuk winter ini. Kemudian jangan lupa untuk like dan subscribe channel kita untuk terus mendukung channel ini. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam.